When you're in my house, you follow my rule. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti alur cerita sebuah film yang ceritanya diadaptasi dari kisah nyata, yang berjudul Girl in the Basement, yang tayang pada tahun 2021. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang menikmati makan malamnya dalam satu meja makan. Mereka ada Don sang ayah, Irene sang ibu, Sarah, dan Amy kakak Sarah. Amy yang sudah berusia 20 tahun dan telah bekerja di luar kota, kebetulan sedang berkunjung ke rumah orang tuanya. Sedangkan Sarah yang saat itu baru berusia 17 tahun, mendapatkan perlakuan yang berbeda dari sang ayah. Bahkan pada malam itu, Don melarang Sarah untuk pergi berkumpul bersama teman-temannya, meski ia sebelumnya telah mendapatkan izin dari sang ibu. Don memiliki temperamen pemarah dan ringan tangan, sehingga ia ditakuti oleh anggota keluarganya yang lain. Karena tidak mau berdebat dengan Don, Sarah akhirnya naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya. Namun tidak lama kemudian, Sarah keluar dari rumahnya secara diam-diam, dan menemui sang kekasih yang bernama Chris, yang telah menunggunya di depan halaman rumah. Setelah selesai makan malam, Irene berusaha mengetuk kamar Sarah, namun tidak ada jawaban dari dalam. Don yang tidak sabar, kemudian membuka kamar Sarah yang terkunci dari dalam, dengan menggunakan kunci cadangan. Ketika pintu kamar terbuka, Don dan Irene hanya melihat kamar Sarah telah kosong, dengan jendela kamar yang terbuka. She's a problem. Setelah puas menikmati malam bersama Chris dan kawan-kawannya, Sarah baru kembali pulang ke rumahnya pada keesokan paginya, dengan diantar oleh Chris menggunakan motor. Don yang telah menunggu kedatangan Sarah di teras rumah, menjadi marah ketika ia melihat Sarah diantar oleh Chris. Sang ayah menegaskan bahwa selama Sarah masih tinggal di rumahnya, ia harus menuruti semua perkataannya. When you're in my house, you follow my rule. Setelah Sarah berada di dalam kamar, tidak lama kemudian Amy dan Irene pun ikut masuk dan menemani Sarah. Kepada kakak dan ibunya itu, Sarah kemudian mengungkapkan bahwa dirinya akan keluar dari rumah dan berkeliling dunia, setelah usianya mencapai 18 tahun di tahun depan. Menurut Sarah, perjalanannya itu akan ia mulai dari Florida, sambil ia mencari kerja dan mengumpulkan uang di setiap negara yang ia kunjungi. Namun obrolan mereka itu, ternyata didengarkan oleh Don dari luar kamar Sarah. Don menjadi marah, karena ternyata Amy dan istrinya mendukung rencana Sarah, untuk keluar dari rumah setelah ia berusia 18 tahun. Untuk menenangkan hatinya, Don kemudian turun ke lantai basement. Di sanalah kemudian mulai muncul rencana jahat Don untuk membawa Sarah dan menguncinya di sana, sehingga ia tidak bisa melaksanakan rencananya untuk keluar dari rumah. 3 bulan kemudian, saat Irene pergi untuk berbelanja ke toko, Don menghampiri Sarah yang sedang menerima telepon dari Chris. Ia kemudian meminta tolong kepada Sarah, untuk membantunya membawa sebuah kontainer berisi barang, untuk dibawa turun ke ruang basement. Di sana Don kemudian mendorong sebuah rak buku, di mana ada lorong rahasia di baliknya. Kepada Sarah yang baru melihat lorong rahasia itu, Don menjelaskan bahwa pemilik rumah yang pertama membangun sebuah bunker, untuk berlindung bila ada serangan bom. Don juga mengaku bahwa dirinya telah memodifikasi ruangan bunker tersebut. Setelah meletakkan kontainer tersebut di dalam ruang bunker, Don tiba-tiba keluar dari ruangan itu, dan mengunci Sarah di dalamnya. Meski Sarah berteriak keras agar dirinya dibebaskan, namun suara Sarah tidak terdengar, karena ruangan itu memang sengaja dibangun kedap suara. Sejak saat itu, Sarah terkurung di ruang bawah tanah, tanpa bisa meloloskan diri, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya, termasuk Irene dan Amy. Hingga pada hari keempat sejak dirinya terkurung, Sarah mendengar suara langkah kaki mendekat ke pintu bunker. Ia kemudian bersembunyi di balik sebuah pilar sambil menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, usaha Sarah itu gagal karena Don telah merancang tempat itu dengan sangat teliti, termasuk memasang kunci berkode di setiap pintunya.
Atas hal ini, Don menjadi makin marah, hingga menyetubuhi Sarah di ruang bangker itu, tanpa mengingat bahwa gadis yang disakitinya itu adalah putri kandungnya sendiri. Sementara itu, seorang polisi kemudian mendatangi rumah Don, setelah mendapat laporan bahwa Sarah sudah beberapa hari tidak pulang kembali ke rumah. Meski Irene telah menjelaskan bahwa tidak biasanya Sarah tiba-tiba menghilang, namun polisi tidak menemukan petunjuk apapun, apalagi Sarah yang saat itu sudah berusia 18 tahun, telah memiliki kebebasan secara hukum untuk menentukan hidupnya sendiri. Don bahkan menambahkan bahwa Sarah pernah memiliki rencana untuk keluar dari rumah dan berkeliling dunia setelah usianya sudah mencapai 18 tahun. Tentu saja pernyataan dari Don ini makin membuat sang polisi berpikir bahwa Sarah memang telah keluar dari rumah dengan kemauannya sendiri. Suatu hari, Chris yang mulai khawatir karena tidak ada kabar apapun dari Sarah setelah pertemuan terakhir mereka di beberapa hari yang lalu, kemudian mendatangi rumah Sarah. Saat itu Chris bertemu dengan Don, yang kebetulan sedang memotong rumput di halaman rumah. Saat Chris menanyakan tentang keberadaan Sarah, Don justru mengatakan bahwa Sarah telah pergi ke Florida, bersama teman lamanya yang bernama Steve. Di hari ke-21 sejak Sarah dikurung, Don membawakan Sarah sebuah kue tart mini dengan satu lilin di atasnya. Don kemudian berkata bahwa hari itu Sarah genap berusia 18 tahun. Don juga memberikan hadiah kepada Sarah, berupa gaun mini berwarna merah. Don kemudian menyuruh Sarah untuk mengenakan gaun itu. Setelah Sarah berdiri di depan Don sambil mengenakan gaun merah hadiahnya itu, Don kemudian meminta Sarah untuk mengatakan satu nama barang yang sangat ia inginkan. Awalnya Sarah meminta agar Don membawakannya televisi, namun Don menolaknya. Dan akhirnya Sarah meminta agar Don menyediakan jam dinding untuk menemaninya. Namun permintaan Sarah itu harus ia bayar terlebih dahulu dengan tubuhnya. Dan sejak saat itu, setiap Sarah mau menuruti keinginannya, Don akan membawakan satu barang lainnya sesuai keinginan Sarah. You do something for me, I do something for you. Come over here. Di hari ke-38, saat Sarah mendapatkan jatah makanan kaleng dari Don, ia mendapatkan ide untuk membuat senjata dari bekas tutup kaleng, yang tajam di bagian tepinya. Ketika menunggu kedatangan Don sambil mengenakan gaun merah, Sarah sudah memegang senjata yang ia buat di balik punggungnya. Namun ketika ada kesempatan untuk mengayunkan senjatanya, Don bisa membaca gerakan tangan Sarah, sehingga lagi-lagi usaha yang dilakukan Sarah untuk bebas dari ruang bawah tanah itu gagal. Singkat cerita, setelah selama 354 hari terkurung di ruang bawah tanah, perut Sarah sudah terlihat membesar, dan ia mulai merasakan kesakitan. Sarah kemudian mengambil buku panduan bagi ibu hamil yang diberikan Don kepadanya. Saat itu juga, tanpa bantuan siapapun, Sarah berjuang sendiri untuk bisa melahirkan anaknya. Setelah mengetahui bahwa bayi yang baru saja dilahirkan itu berjenis kelamin perempuan, Sarah pun menamai anaknya itu Mary. Saat Don datang menemui Sarah sepulang kerja, ia mengatakan bahwa seharusnya Sarah berterima kasih kepadanya, karena berkat dia, Sarah kini bisa menjadi seorang ibu. Di tahun keempat, Irene masih terlihat sangat sedih, karena Sarah tiba-tiba meninggalkan dirinya tanpa ada kabar sedikit pun. Sementara itu, Mary sudah tumbuh besar, sedangkan perut Sarah kembali terlihat membesar, yang menandakan bahwa dirinya tengah hamil anak kedua. Di hari Natal, Don membawakan sebuah pesawat televisi sebagai hadiah Natal bagi Sarah dan Mary. Mary yang baru pertama kali melihat televisi, merasa sangat senang dengan hadiah itu. Saat itu, Don mendapatkan promosi jabatan dari kantor tempatnya bekerja. Ketika Irene menanyakan apakah gaji Don juga mengalami kenaikan, sebab ia berniat menyewa detektif swasta untuk melacak keberadaan Sarah. Mendengar hal itu, Don justru menjadi marah, karena Irene sudah menghabiskan uang hingga $5.000 hanya untuk mencari Sarah di Florida. Di tahun ke-7, Mary mengalami demam dengan kenaikan suhu tubuh. Sementara itu, Don hanya membawakan obat penurun panas, tanpa bersedia membawa Mary ke dokter. Menurut Don, itu sudah menjadi kewajiban Sarah sebagai ibu, untuk merawat anaknya yang sakit. Sedangkan Mary sendiri, kini sudah memiliki adik laki-laki bernama Michael. Suatu hari,
Amy yang hendak berolahraga, bertemu dengan Chris yang kebetulan berhenti di depan rumahnya. Chris menanyakan apakah sudah ada kabar dari Sarah, yang telah pergi bersama Steve, sesuai dengan cerita Don kepadanya beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal itu, Amy menjadi terkejut. Ia kemudian mengungkapkan bahwa hilangnya Sarah tidak ada hubungannya dengan siapapun. Nama Steve hanyalah karangan dari Don saja. Malam harinya, setelah mendengar cerita dari Amy terkait pengakuan Chris, Irene kemudian menanyakan hal itu kepada Don. Irene menjadi marah karena Don telah mengarang cerita soal hubungan Sarah dengan Steve. Setelah pertengkaran antara Don dan Irene, Amy melihat kunci ruang bawah tanah yang selalu dibawa oleh Don tertinggal di sofa. Melihat kesempatan itu, Amy kemudian bergegas turun ke basement untuk mencari petunjuk keberadaan Sarah. Amy mulai mencurigai bahwa Don ada di balik hilangnya Sarah. Namun belum lama Amy memeriksa, Don sudah berada di sana dan langsung meminta kuncinya kembali. Sementara itu di tempat Sarah dikurung, Sarah kembali melahirkan seorang bayi laki-laki yang kali ini ia namakan Thomas. Sarah kemudian membujuk Don agar membawa Thomas ke atas, agar bisa diasuh oleh Irene, karena ruangan di basement tidak cukup lagi bila harus ada seorang penghuni baru. Menurut Sarah, bila ia harus mengurus satu anak lagi, maka ia tidak memiliki waktu untuk mengurus Don dengan baik. Mendengar alasan itu, Don kemudian secara diam-diam menaruh Thomas ke dalam sebuah keranjang dan meletakkannya di depan pintu rumah. Irene yang mendengar suara tangisan bayi, kemudian bergegas melihatnya. Ia kemudian membaca sebuah surat yang ditulis oleh Sarah, yang mengatakan bahwa Sarah meminta tolong kepada Irene untuk mengasuh anaknya, karena ia belum memiliki waktu dan uang yang cukup. Saat Irene menggendong Thomas masuk ke dalam rumah, ternyata Sarah juga meninggalkan potongan kertas kecil di bawah selimut Thomas, yang mengungkapkan bahwa dirinya dikurung di ruang bawah tanah. Namun sayangnya, surat tersebut diambil oleh Don, sehingga usaha Sarah untuk bebas kembali gagal. Di tahun ke-14, saat Mary mulai tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia mulai bertanya kepada Sarah, mengapa mereka tidak pernah diizinkan untuk keluar rumah, karena ia ingin juga bisa memiliki teman. Mary juga sempat bertanya soal bagaimana Sarah pertama kali mengenal Don, namun Sarah belum bisa menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tahun ke-17, saat Irene dan Thomas yang telah tumbuh menjadi remaja mengenang kepergian Sarah, di ruang bawah tanah di mana Sarah dan kedua anaknya dikurung, mengalami kebocoran. Sarah yang menyadari bahwa hal itu merupakan kesempatan emas, kemudian berusaha membuat lubang di dinding yang mulai lapuk itu. Meski dirinya sedang hamil, namun sepanjang malam Sarah berusaha terus menggali, hingga ia berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk memasukkan tangannya. Lubang itu ternyata terhubung dengan bagian samping rumah Don. Sarah kemudian berusaha memberikan isyarat dengan menggunakan lampu senter. Seorang tetangga yang kebetulan melihat isyarat itu, kemudian mengetuk pintu rumah Don, dan memberitahukan bahwa ia melihat seperti ada seseorang yang memberikan isyarat di samping rumah. Don yang menyadari hal itu, kemudian langsung turun ke ruang basement dan melihat Sarah sedang membuat lubang di bagian langit-langit. Don yang sangat marah kemudian menendang Sarah di bagian perut meski saat itu Sarah sedang hamil, sehingga Sarah akhirnya mengalami keguguran. Don kemudian mengubur jasad bayi itu di samping rumah. Di tahun ke-18, setelah Mary dan Michael terus mendesak Sarah agar mereka bisa segera keluar dari ruang bawah tanah, akhirnya Sarah menceritakan semua yang terjadi kepada kedua anaknya itu. Sarah mengungkapkan bahwa Don yang selama ini mereka anggap sebagai ayah, sebenarnya adalah kakek mereka juga. Mendengar hal itu, Mary yang mengidap penyakit asma sejak kecil, langsung syok dan mengalami kesusahan untuk bernafas. Di tahun ke-19, masalah mulai muncul setelah Don diberhentikan dari tempat kerjanya. Don mulai kebingungan karena ia tidak memiliki uang yang cukup, sedangkan di rumah itu ada 5 orang lainnya yang harus ia beri makan setiap harinya. Di saat itu, kemudian timbul rencana jahat di kepala Don, yakni dengan cara mengurangi 3 orang di rumah itu, sehingga bebannya tidak terlalu berat. Mereka adalah Sarah dan kedua anaknya, Mary dan Michael. Pada malam harinya, saat Sarah dan kedua anaknya tertidur, Don memasukkan asap dari knalpot mobil yang ia nyalakan di garasi, ke dalam basement, dengan menggunakan pipa.
Namun beruntungnya, beberapa saat setelah Don menyalakan mobilnya, Thomas datang ke garasi untuk menemuinya, sehingga Don terpaksa mematikan mesin mobilnya. Saat Don melihat ke ruang basement, ia melihat Sarah dan kedua anaknya masih hidup. Tepat di tahun ke-20, Mary tiba-tiba mengalami sesak nafas yang tidak biasa, sehingga membuat Sarah dan Michael menjadi panik. Saat Don datang melihat mereka di ruang basement, Sarah meminta kepada Don agar membawa Mary ke rumah sakit, karena kondisinya sudah semakin parah. Awalnya Don menolak, karena ia khawatir Sarah akan membocorkan keadaan mereka kepada orang lain di luar sana. Namun akhirnya, setelah terus didesak oleh Sarah, dan melihat kondisi Mary yang makin kesulitan untuk bernafas, Don menyanggupi untuk membawa Mary ke rumah sakit, dengan ditemani oleh Sarah. Saat tiba di rumah sakit, Mary langsung mendapatkan perawatan. Dokter yang menangani Mary kemudian memberikan formulir data pasien kepada Don untuk diisi. Saat Don sedang sibuk membuka handphonenya, Sarah dengan sengaja menumpahkan segelas air ke atas formulir itu, sehingga Don terpaksa harus berjalan menuju ke meja informasi untuk meminta lembaran formulir baru. Di saat itulah, Sarah kemudian memberanikan diri untuk berjalan menuju ke dokter yang tadi menangani Mary. Meski kemudian Don mengikuti dari belakang dan memanggil Sarah, namun Sarah berhasil memeluk sang dokter dan mengatakan bahwa dirinya perlu bantuan. Akhirnya Don pun ditahan oleh pihak kepolisian. Saat polisi membebaskan Michael dari ruang bawah tanah, Irene dan Thomas merasa sangat syok. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Sarah selama ini telah dikurung oleh Don di ruang basement, dan bahkan telah melahirkan 3 orang anak, salah satunya adalah Thomas. Di akhir cerita, dengan disaksikan oleh Irene dan Amy, akhirnya ketiga anak Sarah, yakni Mary, Michael, dan Thomas, akhirnya bisa berkumpul dan bermain bersama. Sementara itu, Chris juga datang dengan mengendarai motornya untuk bertemu dengan Sarah. Demikian alur cerita film, yang diambil dari kisah nyata yang dialami oleh Elisabeth Fritzl, yang terjadi di Austria, pada tahun 1984. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.